Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat kreatif. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang produksi kerajinan untuk pasar lokal. Sebelumnya mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, membuat siapa saja harus berpikir kreatif dalam menciptakan peluang bisnis untuk tetap produktif dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti yang dilakukan oleh Wisnu Widodo, pria berusia 35 tahun asal Padukuhan Mendang 3, Kelurahan Ngestiharjo, Tanjung Sari, Gunung Kidul, yang sukses menciptakan peluang bisnis membuat kerajinan tas berbahan pelepah pisang. Sejak 4 tahun lalu setelah memilih keluar dari tempatnya bekerja, Wisnu awalnya belajar secara otodidak membuat kerajinan tas tersebut. Seiring berjalannya waktu, pesanan demi pesanan mulai meningkat meski di masa pandemi sekalipun. Bahkan pesanan yang datang membuatnya menjadi kewalahan, hingga akhirnya Wisnu mulai memberdayakan ibu-ibu di sekitar rumahnya untuk membantu produksi tas berbahan pelepah pisang ini. Dalam 1 bulan, Wisnu bersama ibu-ibu di sekitar desanya bisa memproduksi hingga 2.000 tas dengan berbagai motif, seperti motif silang, motif segitiga, dan motif diamond, yang kini bisa menembus pasar ekspor seperti Amerika dan Eropa. Ada 300 lebih ibu-ibu di desanya yang diberdayakan memproduksi kerajinan tas berbahan pelepah pisang ini. Harga tas hasil kerajinan ini cukup terjangkau, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung motif dan tingkat kerumitannya. Wisnu membuktikan dengan tekad dan kemauan yang kuat, kini ia bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah untuk bisa menopang kebutuhan rumah tangganya, serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar tempat tinggalnya, terlebih di tengah masa krisis seperti saat ini. Ordernya malah naik daripada sebelum pandemi. Sebelum pandemi rata-rata kan? Sebelum pandemi sekitar 1.000-an, 1 bulan 1.000. Sekarang 1.000 sampai 2.000, hampir 3.000-an set per bulan. Susah nggak Bu ini buatnya? Ya awalnya ya susah, tapi sekarang ya sudah bisa gitu ya? Bisa ya. Sehari bisa membuat berapa tas nih Bu? 5, 6. Anjar Ardityo, Jogja TV. Baiklah sahabat kreatif, tahapan produksi kerajinan secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Pada tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme, seperti yang kita saksikan dalam tayangan video pengantar tadi. Bahan alaminya adalah pelepah pisang. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan bahan berupa kulit jagung. Proses pembahanan pada limbah kulit jagung dapat dilakukan dengan tepat agar produk yang dihasilkan awet dan tahan dari mikroorganisme. Kulit jagung yang digunakan adalah bagian dalam. Nah, pada proses ini, kulit jagung bagian luar dipisahkan dengan kulit jagung bagian dalam. Adapun lembaran-lembaran kulit jagung bagian dalam
dikeringkan selama 2-3 hari. Kulit jagung yang sudah kering biasanya kusut dan tidak rata permukaannya. Nah, apabila diperlukan bahan baku lembaran yang rata, maka kulit jagung dapat disetrika atau dipres dengan menggunakan panas. Kulit jagung yang sudah dikeringkan siap dibentuk menjadi produk-produk seperti bunga, tas, boneka, ataupun tempat tisu. Nah, setelah tahapan proses pembahanan, dilanjutkan dengan proses pembentukan. Proses pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid, atau berupa lembaran dan serat. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu yang dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Adapun material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Sedangkan material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai dengan bentuk yang diinginkan, dianyam atau dirangkai, dan direkatkan dengan bantuan lem. Tahap berikutnya adalah perakitan dan finishing, seperti yang nampak pada bagan di samping. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Adapun penghalusan yang dilakukan diantaranya adalah penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Baiklah sahabat kreatif, tibalah kita pada bagian penugasan. Seperti biasanya, buatlah salinan seluruh isi video ini di buku catatan kalian dan kumpulkan salinan tersebut dalam bentuk file PDF ke Classroom kita pada waktunya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.